Jadi menurut aku itu penting gimana caranya kita buat ngebantu orang lain kalau kitanya sendiri belum sehat. Jadi kan namanya itu positive mindset ya. Positive mindset itu kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita mau nolongin orang yang jatuh ke jurang gitu tapi kitanya juga jatuh gitu. Benar Ya kan pasti banget. kita harus berada lagi di atas, kita bisa angkat dia buat naik gitu Naik kan. ke atas, benar Nah, banget. jadi dimana kita harus tanamin dulu positive mindset, positif hidup sehat dulu di diri kita. Nah, setelah itu baru deh kita bisa kayak sebarin positive vibes kita ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar banget. Seperti itu. Gitu, terus naik lagi. Oke. Gitu. Nah, fungsinya apa Kak kalau squat itu Kak? Kalau squat itu fungsinya buat menjaga ketahanan otot kaki sih, Kak. Oke, itu penting banget sih Iya. ya. Karena kan saat operasi SAR kan untuk menolong korban Iya. kan tumpuannya itu ada di Benar. kaki ya, benar. Berarti itu memang sangat bagus ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR, jumpa lagi di podcast penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan yang dikemas dengan obrolan yang santai yang berjudul SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan Basarnas, langsung saja call 115, gratis tanpa biaya. Nah, Sobat SAR, di episode kali ini kita kedatangan seorang influencer yang cantik, bukan hanya cantik, tapi juga sportaholic atau pecinta olahraga, bener gak? Nah, penasaran gak Sobat SAR sama bintang tamu podcast pada hari ini? Nah, kalau Sobat SAR penasaran, tonton sampai habis ya Sobat SAR. Tapi sebelum lanjut, aku mau ingetin Sobat SAR untuk jangan lupa subscribe dulu ya YouTube channel Basarnas Official dan nyalakan loncengnya. Oke Sobat SAR, langsung aja kita sambut Mbak Evita Kezia. Halo Mbak Evita, apa kabar? Makasih ya Mbak udah sempetin waktunya datang ke Basarnas untuk jadi narasumber di podcast SAR Talk ini. Aku panggilnya apa nih? Kak Evita atau Kak Kezia? Evita boleh. Evita boleh ya, aku panggil Kak Evita. Nah, Kak Evita nih seru banget deh kalau aku ngeliat di Instagramnya Kak Evita nih atau reels videonya tuh Kak Evita sering banget gym, bener ya? Iya, Bener kan, sering gym. Nah, aku penasaran nih mau tanya-tanya lebih jauh tentang kesehariannya Kak Evita. Tapi sebelumnya, Kak Evita mau minum apa nih biar kita ngobrol lebih lama? Paling teh tawar aja deh. Mau minum ya, teh tawar. Aku panggilin ada baristanya Basarnas. Mbak Vina. Hai. Nah, silakan diminum ya Mbak Evita. Ini sesuai pesanannya Mbak Evita. Silakan dinikmati Mbak. Terima kasih. Oke, makasih ya Vina. Silakan diminum, Mbak Evita. Wah, sekarang lagi sibuk apa nih Kak Evita? Jadi kebetulan aku tuh lagi sibuk, aku kan sebagai seorang mahasiswi di Universitas Pelita Harapan dan aku ambil jurusan hubungan internasional. Tapi ini udah kayak tahun terakhir aku sih, aku lagi skripsi gitu. Selain itu aku juga sebagai seorang content creator, jadi aku suka bikin konten healthy, beauty gitu. Selain itu aku juga sebagai seorang model, talent, dan lagi belajar bisnis sih Kak. Oke, banyak kayak kesibukannya saat ini ya. Nah, awal bisa diceritain nggak Kak Evita nih, awalnya Kak Evita tuh tertarik di dunia olahraga atau jadi influencer ya sekarang, bisa diceritain nggak awalnya seperti apa? Jadi kalau masuk ke dunia olahraga sendiri sebenarnya tuh aku dari zaman kuliah tuh udah suka nge-gym. Cuman kan waktu itu sempat Covid ya. Jadi aku sempat berhenti gitu nge-gymnya. Tapi pas mulai Covid udah mulai agak reda, itu aku lanjut gym lagi. Nah, setelah itu aku masuk jadi kayak brand ambassador gitu, salah satu sports club di daerah BSD. Namanya tuh Kaizen. Nah, di situ aku kayak belajar yang lain-lain juga. Selain nge-gym, aku juga nyobain tenis. Nah, terus aku juga ikut komunitas tenis yang namanya ada Tenis Koi.
Terus juga ikut komunitas lari bareng sama teman-teman aku, itu ada namanya Modal Runners. Jadi kebetulan founder dari Modal Runners ini temen aku sendiri. Jadi kita tuh kayak kumpulin para cewek-cewek yang emang suka berolahraga dan pengen hidup sehat gitu. Jadi biasa kita suka lari CFD-an gitu dan di GBK juga. Tapi konsen di dunia olahraganya emang sebenarnya cita-citanya Kak Evita nggak sih sebenarnya? Kalau cita-cita ya, dulu pas aku kecil sih sebenarnya cita-cita aku jadi dokter. Cuman berhubung aku waktu SMA itu ngambil penjurusannya IPS, jadi ya udah kandas gitu cita-citanya. Nah, berarti olahraga ini juga sebagian dari hobinya Kak Evita juga gitu ya. Nah, kalau makanan favoritnya apa nih Kak Evita? Aku penasaran karena kan gaya hidup sehat, pasti kan makanannya juga sehat. Kak Evita makanan favoritnya apa? Kalau makanan favorit aku ya, aku tuh lumayan suka Japanese food sih. Soalnya Japanese food itu kan dia kenyang tapi nggak bikin begah, terus juga aku lebih suka yang fresh gitu kan, jadi dia tetap sehat juga. Gitu. Tapi selama ini Kak Evita tuh mengatur pola makan atau ada beberapa makanan yang kayaknya aku nggak bisa dimakan ini, aku makannya yang seperti ini yang lebih sehat gitu. Ada nggak mengatur seperti itu? Paling ini sih kayak aku selalu ngitung kayak asupan protein setiap harinya gitu, harus tercukupi. Sama kurangin makan gorengan sih aku kalau aku. Oh, jadi nggak makan gorengan Sobat Sar. Kalau misalkan badannya mau ideal seperti Kak Evita, gorengannya dikurangin ya. Harus sih. Harus dikurangin atau nggak makan sama sekali gorengan-gorengan? Nggak sama sekali. Hanya dikurangi aja ya. Oke. Terus aku mau nanya nih, makna hidup sehat buat Kak Evita tuh apa sih? Jadi kalau menurut aku, hidup sehat itu lebih kayak gaya hidup ya. Jadi gaya hidup yang bisa kita dapetin kalau kita tuh punya kesadaran diri, kita punya komitmen dan juga kesabaran. Dan menurut aku hidup sehat itu nggak cuma dari olahraga sih Kak sebenarnya. Jadi dari apa yang kita nutrisi yang kita makan setiap harinya, pola makan, terus juga jam istirahat kita juga. Tapi harus dibarengin juga sama olahraga. Nah, Mbak Evita setuju nggak nih sama kata-kata cantik itu berarti sehat atau sehat pangkal cantik? Pilih yang mana Kak? Kalau aku itu pilih cantik itu sehat. Dimana menurut aku wanita itu bisa terlihat cantik kalau misalkan dia itu bahagia. Nah, cantik itu tuh nggak harus jadi kurus ataupun langsing gitu. Tapi gimana caranya kita buat ngejaga diri kita dan merawat diri kita dan mengetahui apa yang penting buat diri kita. Betul. Berarti standar kecantikan tuh bukan hanya kurus gitu ya Kak ya. Betul. Nah, untuk menjadi wanita keren yang sporty tuh apa sih langkah awalnya Kak? Untuk menjadi wanita yang sporty seperti Kakak ini? Kalau langkah awalnya sih pastinya itu harus ada punya niat sih. Niat pengen punya badan sehat, niat pengen punya badan yang fit. Nah, setelah niat, kalian tinggal pilih gitu, olahraga apa sih kira-kira yang kalian suka gitu. Berarti Kakak sekarang olahraga yang lagi digelutinya gym ya tadi ya, terus main tenis dan sekarang lagi lari juga ya, fokus ke lari gitu. Boleh diceritain nggak nih Kak ke Sobat Sar, tips and triknya agar selalu konsisten berolahraga? Kan kadang kalau olahraga nih misalkan semangat nih seminggu kemudian udah mulai turun semangatnya. Nah, untuk konsisten tuh seperti apa Kak? Yang pertama sih pasti kita harus set goals dulu ya. Jadi kita harus punya tujuan, kira-kira kita olahraga itu tujuannya apa. Nah, selain kita punya tujuan, kita juga nggak boleh males pastinya. Kita harus ngilangin rasa males. Terus selain itu, kita tuh juga harus banyak, kalau menurut aku, lihat orang-orang tokoh-tokoh yang kayak di Instagram ataupun di sosial media yang kita suka, misalnya dia suka olahraga atau dia punya badan yang fit. Jadi tuh semakin sering kita ngelihat, itu bakal memicu kita juga kepengen jadi kayak gitu. Ya, termotivasi. Berarti harus cari role modelnya juga ya Kak. Betul. Dan kalau bisa sih Kak, cari komunitas ataupun lingkungan ataupun tempat yang kita tuh di situ tuh nyaman. Jadi tuh kita ada temennya, kalau ada temennya kan biasanya tuh lebih semangat. Ya, betul. Nah Kak, kalau misalkan kita rajin olahraga, apa harus dibarengi dengan makanan yang sehat Kak, supaya makin maksimal gitu tubuh kita fitnya? Kalau menurut aku, sesimpelnya ya, olahraga itu sesuatu yang menurut aku tuh ada reward sih Kak, bukan punishment. Jadi kan beberapa orang tuh suka bilang kan, kalau misalkan gue mau makan banyak nih besok, jadi sekarang gue mau olahraga nih, terus habis itu dia akan olahraga mati-matian gitu kan. Nah, sedangkan menurut aku olahraga itu ada reward. Jadi kayak aku udah olahraga capek-capek, masa sih abis itu aku makannya tuh sembarangan gitu. Jadi aku tetap ngejaga nutrisi di tubuh aku. Saya kan
badan kita juga cuma satu kan seumur hidup, jadi kayak sayang banget kalau kita masukin nutrisi yang nggak baik ke tubuh kita. Tapi apakah kakak ada konsultasi terkait nutrisi yang harus dimakan setiap hari gitu kak? Apakah kakak ada konsultasi gitu? Kalau konsultasi sejauh ini sih belum sih kak. Iya, oke. Nah terus selama berolahraga nih Kak Evita pernah cedera nggak? Kan kadang kalau olahraga kan kita nggak tahu ya entah kakinya atau tangannya gitu. Pernah cedera gitu kak? Kalau cedera ya sebenarnya aku belum pernah sih kak. Sejauh ini ya puji Tuhannya belum pernah cedera. Cuman buat kita kayak jangan sampai cedera itu mungkin kita kayak ngelakuin pemanasan terus habis itu jangan maksain diri kita, kayak kita harus tahu limit kita tuh sampai di mana. Jadi tuh kayak namanya itu ada progressive overload kalau di gym ya. Jadi tuh pakai bebannya tuh dari yang rendah dulu, lama-lama meningkat gitu. Jadi ada progresifnya, jangan langsung berat gitu. Kita jadi harus tahu sebatas mana kita kuatnya gitu. Berarti harus jangan berproses dipaksain ya kak ya, betul. Nah kan Kak Evita nih cantik banget ya Sobat SAR, bisa dilihat. Gimana sih kak biar bisa seimbang gitu? Kakak tetap cantik, sehat, terus cepat tetap sporty juga. Bisa dikasih tips and tricksnya kak? Kalau tips and tricks kesehatan ala aku gitu ya. Iya, boleh. Nah aku tuh biasa setiap hari ya pertama itu jaga waktu tidur sih. Menurut aku waktu istirahat itu adalah hal yang penting. Betul. Jadi hal yang aku lakuin salah satunya itu ngurangin kegiatan-kegiatan malam hari yang bisa aku gunain buat istirahat. Jadi aku belakangan ini sih lebih sering kayak tidur jam 11, jam 12 kecuali memang ada acara di luar yang memungkinkan aku harus tidur lebih malam gitu. Nah, dan ngebiasain diri aku setiap hari untuk bangun sekitar jam 7 pagi. Nah, bangun pagi itu aku biasanya tuh selalu bersih-bersih. Terus habis itu aku juga suka nyeduh apa sih namanya kak, kayu manis. Itu bagus sih buat detox. Jadi aku hari gitu. Iya, setiap pagi. Setiap pagi. Iya, itu aku tanya sama dokter sih waktu itu. Untuk apa kak itu detox? Untuk detox. Kebetulan waktu aku sempat breakout banget, jadi disuruh kayak gitu setiap pagi. Jadi alami gitu caranya ya kak ya. Itu bisa dicontoh nih buat Sobat SAR semuanya. Nah, Kak Evita, di Basarnas ini kan kita juga punya rescuernya wanita ya kak ya. Aku mau tanya, seberapa pentingnya sih kesehatan itu untuk menjadi modal saat menolong orang gitu? Menurut kakak penting banget nggak kesehatan itu? Jadi menurut aku itu penting, gimana caranya kita buat ngebantu orang lain kalau kitanya sendiri belum sehat. Jadi kan namanya itu positive mindset ya. Positive mindset itu kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita mau nolongin orang yang jatuh ke jurang gitu, tapi kitanya juga jatuh gitu. Benar. Ya kan, pasti kita harus berada lagi di atas, kita bisa angkat dia buat naik gitu kan. Ke atas, benar nah, banget. jadi dimana kita harus tanamin dulu positive mindset, positif hidup sehat dulu di diri kita. Nah, setelah itu baru deh kita bisa kayak sebarin positive vibes kita ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar banget. Nah, Mbak Evita punya pesan-pesan khusus ya nih buat para rescuer yang ada di Indonesia. Bisa disampaikan kak pesan-pesan khususnya? Kalau pesan aku sendiri kepada para rescuer, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak terima kasih ke para rescuer karena udah banyak berjasa dan menolong warga negara Indonesia, banyak menolong korban-korban jiwa juga. Dan selain itu, aku juga mau memberikan semangat juga nih kepada para rescuer. Soalnya aku percaya ada satu quotes nih kak. Apa tuh? Jangan pernah lelah untuk menjadi baik, karena meskipun hal itu tuh melelahkan, tetapi kebaikannya itu akan bertahan gitu. Jadi kayak meskipun rescuer ini pasti lelah kan, pastinya kak. Iya kan, dalam menjalankan tugasnya. Tapi kebaikan yang mereka lakukan itu sangat berarti buat korban-korban yang dibantu. Jadi semoga rescuer tetap semangat terus untuk menjalankan tugasnya sehingga makin banyak korban-korban yang diselamatkan. Wow, keren. Karena rescuer menjalankan tugas yang mulia ya kak ya. Oh iya, aku penasaran nih kak, kalau untuk menurut kakak nih, untuk para rescuer, olahraga apa sih yang paling cocok kak? Untuk para rescuer ya, paling olahraga renang, lari itu cocok sih. Ya? Sama angkat beban mungkin ya, biar lebih kuat. Betul, kakak kan biasanya di gym nih kak, menurut kakak gerakan apa sih kak yang biasanya harus dilakukan untuk para rescuer saat gym gitu kan, karena kan harus fisiknya harus kuat gitu. Kalau gerakan apa yang paling penting kak? Kalau di gym ya, kalau di gym mungkin kayak lat pull down gitu, itu juga bisa. Terus habis itu gerakan-gerakan squat gitu untuk melatih otot kaki gitu. Bisa dicontohin nggak kak buat untuk Sobat SAR, kan kita punya rescuer wanita, jadi biar mereka bisa melihat oh seperti ini nih olahraga yang dibutuhkan. Bisa dicontohin kak? Oh boleh. Seperti apa?
Berarti kakak ikut aku ya? Oke, aku mencoba kakak ya. Iya. Oke. Gimana kak untuk olahraganya saat gymnya, Iya. gerakannya? Mungkin kita squat aja dulu Oh, ya di oke, sini ya. boleh, Yang- boleh, Jadi kan boleh. yang tanpa alat ya. Oke. Kakinya dilebarin. Oke, dilebarin sebesar- seperti ini. Heeh. Aku udah bener? Betul. Oke. Terus habis itu tangannya dikepal di depan Di dada. kepala di depan dada. Oke. Terus pantatnya ke belakang, tapi Oke. lututnya itu dia nggak boleh maju. Oke. Jadi gimana? pantatnya yang ke Oh, belakang. pantat. Oke, bokongnya yang ke belakang ya. Iya. Oke. Terus naik. Oke, Terus seperti itu. gitu, Oke. terus naik lagi, Oke. gitu. Nah, fungsinya apa Kak kalau squat itu, Kak? Kalau squat itu fungsinya buat menjaga ketahanan otot kaki sih. Kak. Oke, itu penting banget sih Iya. ya. Karena kan saat operasi SAR kan untuk menolong korban Iya. kan tumpuannya itu ada di Benar. kaki ya, benar. Berarti itu memang sangat bagus ya. Iya. Nah, kalau tadi kan gerakannya squat ya Kak Iya. namanya. Ada gerakan lain nggak Kak untuk memperkuat mungkin tangan, tenaga di tangan atau di yang lain-lain? Kita juga bisa ngelakuin lateral raises juga. Oke. Jadi kayak kita angkat pakai dumbbell gitu dua, ini? terus lakuin kayak gini. Oh, seperti Iya. ini gitu. Itu juga untuk menguatkan otot lengan. Otot gitu. lengan. Dan itu minimal berapa hari sih Kak dilakukannya? Jadi kalau misalkan latihannya itu kan tergantung, kalau misalkan 1 minggu itu latihan 3 sampai 4 kali, seminggu itu paling bisa dilakuin 2 kali selama seminggu. Gitu. Bisa Bisa dicontohin nggak Kak kayak gimana? Biar nanti aku coba ikutin iya. Kakak. Bisa Tapi dicontohin? harus ada dumbbellnya Ya, sih, tapi ceritanya nggak apa-apa ini, ya. ceritanya ceritanya di dumbbell dumbbell ya, betul. Iya. Kayak gimana Kak gerakannya? Gini, terus Gini. diangkat gitu. Oke. Untuk bebannya berapa kilo kira-kira Kak? Bebannya bisa kita sesuaiin sih sama berat yang memang sesuai sama yang kita bisa sih. Untuk pemula biasanya? Untuk memula biasa 2 kilo, 2 1 kilo juga cukup udah cukup. ya. Oke, ya seperti angkat gas 3 kilo kayak gitu ya. Kak? Oke, makasih ya tipsnya Iya. Kak. Nah Kak, aku juga penasaran nih dengan latar belakang Kakak nih. Kakak bisa diceritain nggak background Kakak, keluarga seperti apa? Jadi kalau keluarga aku tuh 3 bersaudara, aku tuh anak kedua dari 3 bersaudara. Oke. Yang Sama pertama dong itu kita. iya, Aku juga anak kedua. kakak aku perempuan, adik aku laki-laki. Oh, sama berarti Iya. kita Kak. Gimana kesan-kesannya menjadi anak kedua? Jadi anak kedua ya begitu ya, ada suka dan dukanya. Iya, banyak tekanannya ya Kak ya sepertinya. Oke, asalnya dari mana Kak keluarga? Kalau keluarga aku itu Jakarta sih sebenarnya Oke. Kak. Cuman aku sempet lama tinggal di Jawa waktu itu. Berarti bisa ngomong Jawa Kak? Ngomong Jawa sedikit-sedikit sih. Sedikit. Aku Jawanya lebih gimana, kayak Kak? kalau orang ngomong Jawa aku Oke. ngerti. Cuman kalau disuruh ngebalesin Kayaknya udah Iya, bisa ya. agak. Oke. Eh. Jawanya di mana Kak? Jawanya Kudus kebetulan. Berapa Jawa lama Tengah. tinggal di Kudus Kak? Aku di sana lumayan lama sih, sekitar 6 tahun. Kudus tuh yang terkenal soto Kudus ya. Iya, soto Tuh, Kudus, lentok. Favorit, lentok gitu, favoritnya Kakak juga ya. Iya. Oke, nah sekarang kan kita masuk ke komentar ya. Iya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan netizen ini dari medsosnya Kak Evita atau dari medsosnya Basarnas. Nanti Kakak siap jawab ya. Iya. Oke, nanti dibantu sama Mbak Vina yang akan memandunya. Mbak Vina. Halo Mbak Ayu. Halo Mbak Vina. Halo Mbak Evita, ketemu lagi dengan saya, Vina. Gimana Vin? Ada komen-komen dari Luar netizen? biasa sekali ya, tadi saya dengerin cerita Mbak Evita, Wah. ternyata olahraga itu benar-benar sangat bermanfaat. Betul. Selain bikin sehat, bisa bikin kita tambah segar dan tambah cantik. Betul banget. Ya sekarang kita masuk sesi komentar ya Mbak. Jadi nanti di sesi komentar ini, saya akan membacakan beberapa komentar para netizen di akun Instagram Mbak Evita. Di @evitakesia ya Mbak. Oke, kita mulai. Ada yang pertama dari @naimonika. Kakak emang boleh secantik itu. Orang cantik mah mau pakai apa aja cocok ya. Kalau aku kebalikannya, mau pakai outfit sebagus apapun tetap minder soalnya nggak cocok sama diriku. Wah, gimana tuh Mbak tanggapannya? Insecure dia ya. Coba ditanggapin Emang Kak rajin Evita. berolahraga itu membuat kita jadi lebih cocok pakai outfit apa aja apa gimana tuh Mbak? Jadi kalau aku secara pribadi, aku kan berolahraga selain untuk memiliki badan yang sehat, tapi aku juga ingin memiliki tubuh yang fit. Nah, tubuh yang fit ini
menurut aku tuh bisa memicu aku tuh jadi lebih percaya diri. Jadi kalau aku ketemu orang, bawaannya tuh aku jadi lebih percaya diri. Dan itu tuh juga bikin aku jadi lebih happy sih. Benar. Jadi poin plusnya dari olahraga tuh ya kan bikin badan kita Iya. bagus Lebih dan bagus lebih tuh. pede. Bonusnya. Ya, itu bonusnya. Oke, kita lanjut lagi ya Mbak. Ada komentar kedua dari @Koni Santoso. Kacau sih paling hidup sehat. Tanggapannya Mbak Evita ini benar-benar ngerasa udah emang hidup sehat apa belum? Nggak, kok ini belum terlalu sehat gitu. Ada hal-hal sehat lainnya yang masih mau dilakukan? Oh ya, kalau aku secara pribadi sih saat ini sedang berproses ya untuk hidup sehat. Kalau dibilang sepenuhnya udah hidup sehat ya masih ada banyak hal yang aku harus lakuin lagi gitu. Contohnya sih yang pengen banget aku rutinin ya ke depannya, mungkin kayak masak sendiri setiap hari sih. Aku sebenarnya iya, suka masak, cuman kadang tuh kayak banyak alasan kan, kayak aduh males lah masak gitu-gitu, lebih suka makan di luar. Sedangkan kalau kita bisa masak sendiri di rumah kan kita udah tahu nih kira-kira nutrisi apa aja yang masuk ke tubuh kita gitu. Lebih healthy. Biasanya Kak Evita masak apa kalau di rumah? Aku dulu suka masak-masakan rumah kayak capcay gitu. Luar biasa. Ini beruntung nanti suaminya nih. Kalau aku biasa di rumah masak Indomie soalnya. Kurang sehat ya itu ya, nggak boleh dicontoh Sobat Sar. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Vin? Khusus dari Vina. Aku mau nanya itu aja Mbak, ada idea resep yang healthy nggak buat sarapan biar yang cepet-cepet gitu, biar pagi-pagi nggak butuh waktu banyak, betul. tapi tetap sehat. Jadi kalau misalkan sarapan ya mau tetap sehat tapi nggak makan banyak waktu ya, bisa kok ini sih apa sih namanya, masak dada ayam. Oh ya. Tapi nggak usah digoreng, gorengnya tuh tanpa minyak dan paling cuma dikasihin bumbunya itu cuma lada, terus boleh ditambahin roiko juga, dipotong dadu-dadu kayak kotak gitu, terus habis itu dimarinate dulu sekitar kayak 10 menit ya. Setelah itu tinggal dimasak tapi jangan menggunakan minyak. Itu bagus sih buat protein juga. Oke, itu bisa jadi ide untuk sarapan Proteinnya. ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kan Kak Kezia nih selain pola hidup yang sehat, pola makannya juga sehat, pernah nggak sih cheating day gitu Kak? Olahraganya nanti dulu deh, atau pengen makan junk food, seperti itu. Ada nggak cheating day-nya? Biasa di weekend gitu ya, suka Iya. cheating day. Kalau aku kayaknya setiap hari cheating day juga. Kalau day off ya, Iya. aku kalau misalkan bener-bener lagi nggak bisa banget olahraga, ya itu aku biasa day off. Tapi kalau misalkan selama aku sempet, aku biasa tetap olahraga. Cuman selama seminggu biasa aku ada satu hari, biasa tuh di hari Minggu itu aku off olahraga dulu, jadi nggak olahraga. Gitu. Terus kalau untuk makannya, kadang aku kalau di luaran gitu masih suka kayak misalnya lagi jalan-jalan juga, kadang masih suka makan makanan, Masih suka cheating day Iya, ya. Tapi habis itu olahraganya Tapi langsung itu, lebih iya. banyak ya. Betul. Ada lagi Vina yang mau Oh ya tanya? ini Mbak, buat rescuer atau Sobat Sar yang overweight, itu ada tipsnya Mbak? Tips diet biar bisa ideal. Kalau tips dietnya yang pertama pasti harus punya, yang aku bilang tadi, niat. Ya, Jadi betul. dia harus punya niat, pengen punya badan yang sehat dan juga fit gitu. Nah selain itu juga harus nggak boleh malas pastinya ya kan, tetap rajin berolahraga gitu. Betul. Nah selain berolahraga juga jaga nutrisi, makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kalau bisa yang baik, nutrisinya itu yang seimbang gitu kan. Nah selain itu juga banyak minum air putih sih biar nggak dehidrasi ya, itu juga penting banget. Betul, penting banget. Oke, Vina ada pertanyaan lagi Vina untuk itu Kak aja. Kezia? Atau untuk Makasih Kak udah cukup menjawab para kegalauan pertanyaan ya, Sobat kegalauannya Sar dan Vina netizen. juga. Iya. Oke, nah Kak Kezia, nah ini tuh ada paket untuk Kak Kezia khusus dari Sartok. Ini ada yang nganterin juga khusus, namanya Udah pesan, Sarjek. Mbak Ayu, udah pesan. Udah aku pesen tadi khusus buat Kak Kezia. Oh, itu Sarjek, udah ketok-ketok. Tuh, udah datang paketnya. Iya, halo. Jadi ini Basarnas Ojek ceritanya. Iya, Basarnas Iya, Ojek Ojek. ini. Ini ada oleh-oleh khusus buat Untuk Kak Evita ini. Kak Evita. Waduh, ini jadi semangat kerja ini saya kalau begini caranya Kak. Aduh. Nah ini Kak, yang udah kelihatan nih, udah bocor. Yang. Nah ini Kak. Iya, boleh diterima Kak Evita. Tuh keren Ini banget ya. siapa yang gambar Kak? Ini khusus dari Sartok, dari tim Sartok.
ada tulisannya Search the Inspiration and Rescue the World. Nanti kakak bisa pajang di kamar atau di rumah kakak. Ini benar ya, kamu mukanya nggak salah kan? Iya betul. Takutnya muka tetangganya. Emang beda. Ada satu lagi kak, nggak hanya itu. Ini ada t-shirt juga dari kita. Boleh dibantu Kak Ayu? Oke. Nah, ini kita ada t-shirt untuk Kak Evita. Mudah-mudahan nggak kegedean ya. Mungkin buat olahraga nih kak, bisa? Cocok banget ya, cocok banget. Keren banget kaosnya. Makasih sebelumnya. Mas. Sarjek, Oke, ada yang mau selamat. ditanyain nggak buat Kak Evita? Enggak, udah kan, cukup itu aja ya. Udah bikin langsung semangat mau ya? ngirim paket lagi kok begini caranya nih. Nggak kuat Oke. lama di sini. Baiklah Sarjek, terima Oke. kasih ya udah dianterin Siap, Kak. paketnya. Siap. Oke, Mungkin kita boleh duduk lewat di sini sini. kak, Oh, iya, biar saya boleh. pegang. Oke. Silakan duduk Kak. Ah, iya. Oke, nah Sobat SAR, kita tadi udah dapet beberapa inspirasi, tips and tricks dari Kak Evita ya terkait pola hidup sehat, dan yang pastinya ya bonusnya jadi cantik gitu ya, badannya fit dan segala macam. Oke, terima kasih banyak ya Kak Evita ya sudah mampir di SAR Talk ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi bisa main ke Basarnas lagi. Pasti. Nah Sobat SAR, aku mau info ke Sobat SAR untuk jangan lupa nonton SAR Talk yang tayang setiap Sabtu di YouTube officialnya Basarnas. Dan jangan lupa juga untuk di like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di SAR Talk episode berikutnya. Search the inspiration and rescue the world. Quick action, satu jiwa, satu rasa. Terima kasih ya Kak Evita udah mampir di SAR Talk. Makasih Vina, makasih Sarjek.